Hai Bun, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Selamat datang ya di channel Moms Riji, ERT punya dua anak yang tinggal di rumah kontrakan. Terima kasih ya teman-teman yang udah mengklik menonton videoku, semoga dapat bermanfaat dan menghibur teman-teman semuanya. Dan yang baru datang, salam kenal. Jika berkenan, tekan tombol subscribe-nya ya, karena aku masih membutuhkan support dari kalian. Terima kasih. Untuk teman-teman jangan pernah bosan-bosan menonton videoku dengan aktivitasku sebagai ibu rumah tangga yang setiap harinya melakukan itu-itu aja. Sambil di sini melakukan aktivitasku, aku mau sharing kepada teman-teman 5 hal yang baik harus dilakukan sekarang. Jangan sampai ditunda. Hal yang pertama dilakukan, satu, merawat diri. Merawat diri harus kita lakukan sekarang juga ya, baik itu merawat kesehatan, fisik maupun mental. Jangan malah menunda hal ini, karena kesehatan berkaitan erat dengan kelangsungan hidup kita. Apalagi kita dengan fokus mengurus anak, suami, dan pekerjaan rumah, jadi kita menunda untuk merawat diri. Bukan berarti tidak ya. Atau ada ibu rumah tangga dengan cara sendiri masing-masing untuk merawat diri. Salah satu merawat diri yang kulakukan adalah menjaga pola makan yang sehat. Menurutku ya teman-teman, aku kalau udah masak, ada lauk dan sayur itu lebih dari cukup untuk mengatur pola makan sehat. Dan aku wajib untuk mengasih anak-anakku itu makan 3 kali sehari ya teman-teman. Dan merawat diri yang bisa kulakukan tidur di bawah pukul 11 malam. Jadi besok paginya itu bangun pagi-pagi tidak keteter lagi. Karena seperti menyiapkan untuk anak sekolah, pak suami bekerja, benar-benar untuk membutuhkan waktu pagi-pagi untuk menyiapkan semuanya. There's not much to do when all I Semakin kita merawatnya dengan baik, maka kehidupan kita juga akan berjalan dengan baik ya. Namun seringkali orang tak peduli merawat diri. Hal yang kita pikirkan adalah yang penting hanya hidup saja. Padahal jika diri tidak dirawat akan rusak juga kan. Selanjutnya hal yang kedua, menabung. Hidup nyatanya butuh uang meskipun uang bukan segalanya. Maka dari itu menabung harus dilakukan dari sekarang ya. Kita tidak selamanya kuat untuk bekerja. Jadi jangan menghamburkan uang untuk kepentingan yang tidak perlu. Menabunglah untuk bekal hidup di kehidupan yang akan datang. Ada banyak sekali hal-hal yang kita harus cukupi untuk bertahan hidup. Saat kita memiliki cukup uang, hidup kita sebagian besar akan terjamin dengan baik. Aku yakin banyak di luar ibu rumah tangga mengatur keuangan dengan bijaksana. Dan contoh yang kulakukan pada saat belanja, jadi ada sisa uangnya kan teman-teman, jadi aku manfaatkan untuk menabung. Karena kelihatan receh, tetapi kalau kita tabung sedikit demi sedikit kan makin banyak. you should know it. You've been gone. Selanjutnya hal yang ketiga, membuat rencana hidup. Rencana hidup perlu kita lakukan sekarang ya, sebab hidup tanpa rencana itu seperti kehilangan arah. Kita akan kebingungan menjalaninya, bahkan harus berjalan kemana saja kita tidak tahu. Memang kita manusia tidak sempurna, kita bisa berencana tapi yang di ataslah menentukan. Jadi selalu kita merencanakan hidup hal yang positif, nggak masalah sih teman-teman untuk mencobanya. Ngomong-ngomong, selesai juga untuk masakan menu hari ini, menu sederhana alhamdulillah. Dan selesai masak tidak lupa untuk mencupir, cuci piring kotor supaya wastafel tidak penuh. Dan tidak lupa untuk membersihkan dapur kompor, karena selesai masak percikan minyak itu kita biarkan dan semakin menjamur untuk di bagian meja kompor ya teman-teman. Rencana hidup juga seperti arah jalan yang menunjukkan kemana kita harus tuju. Maka dari itu diperlukan perencanaan hidup ya. Kita bisa mulai menetapkan rencana apa yang ingin dilakukan dalam hidup ini. Jika masih bingung, setidaknya satu hal yang menarik perhatian dan bisa juga dijadikan rencana. Hal baik yang keempat, melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan jangan menunggu nanti-nanti, seperti ingin memberi, misalnya jangan tunggu kaya dulu baru memberi, tapi berilah apa yang kita bisa. Menolong tidak hanya soal materi kok, karena ketika kita menunggu kaya sampai kapanpun juga tidak ada yang tahu. Bahkan manusia itu sifatnya tidak pernah cukup. Kadangkala sudah ada pun juga tetap merasa tidak punya. Makanya seadanya saja, kalau bisa berilah. Kebaikan akan lebih baik dilakukan secepatnya. Jangan menunda-nunda, jika sifatnya baik segera lakukan.
Contoh kebaikan yang bisa kita lakukan di dalam rumah, di Citarum untuk pakaian, dan ada pakaian tidak muat lagi boleh kita berikan kepada keluarga terdekat ataupun teman ya. There's not much to do when all I Selanjutnya hal baik yang kelima, memaafkan kesalahan. Memaafkan kesalahan harus dilakukan sekarang ya, jangan ditunda nanti-nanti. Namanya rasa luka jangan dibawa lama-lama dalam diri, karena itu tidak ada gunanya kok. Bisa-bisa nanti kita malah akan terus dipenuhi rasa sakit hati. Maafkanlah segala yang terjadi. Saat kita bisa memaafkan, kita akan diberikan lebih banyak kebaikan. Besarkan hati untuk menerima yang sudah terjadi. Biarkan hal-hal buruk yang sudah menimpa itu sebagai pelajaran hidup. Ada nggak sih teman-teman yang bisa memaafkan kesalahan orang lain yang membuat kita rasa sakit hati yang paling dalam? Memang sulit ya teman-teman. Tetapi mudah-mudahan teman-teman yang mengalami seperti itu pelan-pelan bisa menghilangkannya sendirinya ya. we talk on the phone every night. Love to hear your Oke voice. teman-teman, aktivitasku sebagai ibu rumah tangga sudah selesai masak, melap meja dapur kompor, dan lanjut untuk mencuci pakaian. Karena udah kurendam, jadi lebih gampang untuk mencucinya. Aku mencuci pakaian secara manual ya teman-teman. If I can lay Nah teman-teman sudah tahu kan apa saja hal-hal yang perlu dilakukan sekarang. Setelah ini coba teman-teman ingat dari beberapa hal yang kusebutkan, apakah teman-teman sudah pernah melakukannya? Jika belum, segera lakukannya ya teman-teman. soon. If I can lay down beside you, I would. Hari ini pakaianku banyak sekali yang kucuci ya teman-teman, karena ada beberapa pakaian yang dikasih teman tetangga untuk adik Jianya, jadi aku pilih-pilih yang masih bisa dipakai. Oke, di sini aku masih membilasnya ya teman-teman, jadi ada 2 ember ku gunakan. Biasanya kalau pakaianku ini banyak, aku membawanya mencuci ke sungai terdekat dengan kontrakanku, tapi karena kotor airnya jadi aku mencuci untuk di rumah aja dulu. Beberapa dalam hidup ini tidak bisa kita tunda terlalu lama ya untuk melakukannya. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan secepatnya demi kebaikan diri kok. Salah satunya berhenti dari semua kebiasaan buruk. Selain itu masih ada banyak sekali hal-hal yang penting untuk kita lakukan sekarang ya. Semakin cepat akan lebih baik daripada terus ditunda dan dibiarkan. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can Oke teman-teman, selesai mencuci pakaian dan lanjut membersihkan kamar mandi seperti biasa. 2 sabun cair yang kugunakan, 1 sunlight dan sabun cair yang biasa. Oke, membutuhkan 3 berus, 1 untuk bagian kloset dan 2-nya lagi untuk di bagian pinggir-pinggir dan di tengah-tengah ya teman-teman. There's not much to do when all I can. Untuk membersihkan kamar mandi kulakukan 1 minggu sekali ya teman-teman. Tidak terasa juga aktivitasku kuakhiri sampai di sini dulu. 5 hal yang baik bisa dilakukan sekarang, jangan sampai ditunda, bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would, I would, I would.